Halo semuanya, selamat datang di paparan analitis kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, persatuan itu sebenarnya bukan kayak monumen batu yang diam dan kokoh dari sananya? Enggak, persatuan itu lebih mirip makhluk hidup. Ya, kayak tanaman gitulah, harus disiram, dipupuk, dan dirawat terus. Kalau dicuekin ya pasti layu dan lama-lama bisa mati. Nah, berangkat dari refleksi Hari Kebangkitan Nasional di webinar 26 Mei lalu, kita bakal ngobrolin kenapa merawat persatuan itu benar-benar tugas seumur hidup. Dan pastinya, gimana kita, ya kita semua di era modern ini punya kendali penuh buat mastiin tanaman persatuan ini tetap hidup subur. Langsung aja yuk kita bahas. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep imajinasi bersama, masuk ke fondasi moral kita, terus ngebahas tantangan majoritarianisme, pentingnya ngobrol antar teman, sampai ke medan perang kita sekarang, ruang digital. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari sebuah konsep yang menarik banget, imajinasi bersama bernama Indonesia. Jadi gini, nasionalisme itu pada dasarnya adalah sebuah imajinasi bersama. Coba deh bayangin, ada ratusan juta orang di Indonesia. Orang di ujung Aceh sana probabilitasnya kecil banget kan buat bisa ketemu secara fisik sama saudaranya di pelosok Papua. Sampai akhir hayat mungkin mereka nggak pernah tatap muka. Tapi kok bisa ngerasa satu keluarga? Iya karena kita punya bayangan yang sama, memori sejarah yang sama, dan cita-cita yang sama. Secara sosiologis, nasionalisme kita tuh hidupnya di alam ide. Dan karena dia cuma ide, otomatis dia bakal terus-terusan ditantang sama ide-ide lain, entah itu yang berbasis sentimen daerah, etnis, atau semacamnya. Makanya, kata merawat itu krusial banget. Imajinasi bersama ini sumpah rapuh banget loh kalau nggak terus-terusan kita hidupin di kepala kita. Lanjut ke bagian kedua, fondasi moral kita, yaitu godly nationalism. Bangsa kita tuh punya pendekatan yang super unik. Para sosiolog nyebutnya godly nationalism, alias nasionalisme bertuhan. Poin pentingnya ada di sini nih teman-teman. Kita emang pakai nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi moral negara. Tapi, dan ini tolong digarisbawahi ya, kita sama sekali nggak mendirikan negara berdasarkan satu agama tunggal. Konsep ini tuh kayak menyimbangkan masyarakat kita dengan sangat cantik. Kita bukan negara sekuler ekstrim yang menyingkirkan agama dari ruang publik, tapi kita juga nolak keras buat menempatkan satu agama di atas agama lain secara hukum. Ketuhanan jadi semacam payung besar yang melindungi semua keragaman kita. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita bahas gesekannya, mengatasi tantangan nalar majoritarianisme. Coba deh renungin pertanyaan ini sebentar. Gimana sih sikap kita kalau pas kebetulan kita jadi kelompok mayoritas? Entah itu mayoritas agama di satu pulau, mayoritas suku di suatu provinsi, atau yang simpel aja deh, mayoritas di lingkungan kantor. Pertanyaan ini tuh bener-bener nuntut kepekaan sosial tingkat tinggi, karena di titik inilah persatuan kita lagi diuji sungguhan. Yang bikin geleng-geleng kepala sekarang itu adalah pergeseran makna dari kata mayoritas itu sendiri. Mayoritas sekarang bukan cuma soal angka atau data statistik. Sering banget dia berubah jadi semacam nalar atau logika yang arogan mendominasi ruang publik. Sosiolog nyebut penyakit ini sebagai majoritarianisme. Ini kejadian pas identitas kelompok yang gede ngerasa identitas mereka itu yang paling mutlak, terus kelompok minoritas diposisikan sekedar sebagai pelengkap yang disuruh nyesuaiin diri aja. Nalar kayak gini nih yang sering banget bikin ribut soal tempat ibadah atau gesekan sosial. Ya gimana nggak ribut, ruang publiknya dibajak sepihak sama satu identitas. Terus, gimana dong cara kita ngeruntuhin nalar eksklusif ini? Nah, ada 3 langkah utama. Pertama, kita harus sadar betul kalau demografi kita itu plural abis. Di satu kota kita mungkin jadi mayoritas, tapi geser beda pulau dikit kita bisa langsung jadi minoritas. Kedua, latih terus kepekaan sosial. Kalau lagi di posisi mayoritas, ya harus peka dong sama perasaan kelompok yang lebih kecil. Ketiga, tegakkan keadilan konstitusional. Hukum kita itu buta warna. Semua kelompok punya hak yang sama persis, termasuk dalam hal membangun tempat ibadah. Jadi ingat ya, punya empati itu bukan sekedar anjuran moral aja, tapi itu murni kewajiban kita berkonstitusi. Kita sampai di bagian keempat. Ini favorit saya. Dialog antar teman dahulu. Saya tuh suka banget sama kutipan ini. Tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Asli, kalimatnya sederhana tapi ngena banget. Kadang kita sok-sokan maksa ngadain dialog lintas agama atau lintas suku yang kaku, pakai jas di ruang-ruang seminar formal. Padahal kenyataannya, obrolan berat kayak gitu bakal kerasa garing dan malah penuh curiga kalau nggak kita awali sama pertemanan interpersonal yang tulus. Nongkrong di warkop kek, bercanda, saling kenal keluarga. Percaya deh, dari hal-hal sesimpel itulah jembatan kepercayaan yang paling kokoh baru bisa kebangun. Karena pada akhirnya, persaudaraan sejati itu jauh lebih dalam dari sekedar toleransi pasif yang cuma ngebatin, ya udahlah biarin aja dia hidup.
Nggak gitu, kita tuh butuh yang namanya peace experience atau pengalaman perdamaian langsung. Kita butuh momen perjumpaan real sama mereka yang beda agama atau pandangan. Tahu nggak fakta menariknya? Gerakan-gerakan perdamaian di Indonesia yang sukses bertahan puluhan tahun tanpa dana gede, itu rahasianya cuma satu. Persahabatan murni antar tokoh dan relawannya. Hubungan antar manusia yang hangat itu selalu sukses ngalahin perbedaan teologis sekaku apapun. Oke, bagian kelima. Sekarang kita bawa pembicaraannya ke medan tempur kita di masa kini. Perjuangan positif ruang digital. Kalau kita kilas balik sebentar ke evolusi perjuangan kita, tahun 1908 kita sadar harus ganti strategi dari senjata ke kebangkitan pemikiran. Terus tahun 1928, pemuda-pemuda kita bikin sumpah persatuan yang luar biasa tanpa maksa semuanya harus seragam. Tahun 1945, boom! Kita merdeka secara fisik. Nah sekarang, kita mewarisi tongkat estafet itu masuk ke babak baru yang kita sebut digital struggle, alias perjuangan digital. Dan generasi muda lah yang jadi pewaris sah dari garis waktu ini. Tapi beda banget loh medan perangnya. Dulu pahlawan kita berdarah-garah ngelawan kolonialisme pakai senjata. Musuhnya jelas banget kelihatan. Hari ini, musuh kita jauh lebih halus. Perang kita sekarang pakai smartphone. Kita bertarungnya di dalam echo chambers atau ruang gema medsos di tengah era post-truth, di mana kebenaran itu gampang dipelintir demi muasin bias kelompok. Bayangin aja, kalau ruang digital dibiarin isinya cuma caci maki dan kebencian, imajinasi bersama tentang persatuan Indonesia yang kita bahas tadi pelan tapi pasti bakal luntur tak bersisa. Terus, so what? Tindakan nyata apa yang bisa kita ambil? Nah, disinilah para ASN dan teman-teman Gen Z, si penduduk asli dunia maya, harus ambil alih kemudi. Pertama, tolong banget jaga kepekaan sosial pas lagi komentar atau nge-share info. Kedua, ayo banjiri medsos pakai konten positif yang ngerawat kebangsaan. Ketiga, ini yang paling menantang, beranilah keluar dari echo chamber kalian. Jangan cuma dengerin opini yang kalian setujui aja, dengerin juga pandangan dari luar. Intinya, jadilah bagian dari solusi. Jangan pakai jari kalian buat nyebarin narasi pecah belah, pakailah buat ngingetin kalau kita ini satu bangsa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Udahkah jari-jari kita hari ini memproduksi narasi yang merawat dan mempersatukan Indonesia? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita malah lagi asyik nongkrong di dalam echo chamber yang pelan-pelan merobek imajinasi bersama kita? Pilihan itu, teman-teman, sepenuhnya ada di tangan kita. Secara harfiah, ada di balik layar handphone yang kita pegang tiap hari. So, mulailah berteman yang tulus, keluarlah dari batas-batas yang mengurung, dan yuk kita rawat bangsa ini bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah menyimak paparan kali ini. Sampai jumpa di analisis seru kita berikutnya.